dasar vegan yang termasuk makanan vegan dan bukan tuh apa aja sih? Mungkin balik lagi ke konsep dasarnya tuh vegan apa gitu. Oke, jadi kalau gua menjelaskan by definition-nya dulu gitu. Jadi vegan itu memang pada dasarnya turunan dari diet vegetarian. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Halo, senang sekali gue Ades bisa kembali hadir untuk menjadi support system untuk kita bersama-sama mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Menjalani gaya hidup sehat bukan hanya sekedar mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Terlebih lagi, selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, gaya hidup sehat yang kita terapkan bisa menular ke orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk segera memulai gaya hidup sehat agar kualitas hidup kita lebih meningkat. So, welcome to our program. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Saya sudah bersama seorang teman yang juga mungkin pasti mempunyai gaya hidup yang sehat. Dan dia seorang co-founder Jakarta Vegan Guide, yaitu Chandra Revo. Apa kabar? Baik. Apa sih arti gaya hidup sehat buat seorang Chandra Revo? Oke, arti hidup sehat. Arti hidup sehat buat gue tuh adalah sebenarnya when you know that lo ngejalanin itu balance gitu, kayak dari segi aktivitinya, dari segi makanannya, dari segi itu sih lebih ke aktivitas sama makanan apa yang lo masukkan ke dalam badan lo gitu. Jadi kayak either is the activity makes you more mindful, is the food make you more mindful juga gitu, atau malah bikin sebaliknya. Jadi menurut gua healthy lifestyle tuh ya apa yang lo lakukan sama apa yang lo masukkan ke dalam badan lo sih. Balance ya? Balance. Oke. Tadi lo bilang menjadi seorang vegan nih sekitar 4 tahun terakhir. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih? Kenapa akhirnya memutuskan menjadi seorang vegan? Kenapa? Karena dulu gitu ya, kalau gue mau cerita, gue trace back gitu ya, alasannya itu kenapa. Karena as simple as I've been trying many type of diets gitu. Jadi mungkin ya Kak Ades juga tahu ya gitu, kita sesama pejuang diet gitu ya, dari zaman dulu. Dari flexitarian, bukan flexitarian lah, dari food combining, dari no carbo, dari no sugar, no salt gitu-gitu, kayak gue coba gitu. Tapi kayaknya kok di badan gue nggak works gitu. Kayak maksudnya turun, tapi tetap get back ke shape yang gue nggak inginkan gitu. Jadi kayak akhirnya gue decide kayak satu pola makan ini, which is vegan ini, yang gue rasa pantas gitu untuk gue coba. Karena setelah gue baca-baca gitu, kayak vegan itu sebetulnya bisa bikin diet lo jadi lebih sustain gitu. Biasanya yang gue bilang, gue nggak cepet balik lagi jadi gendut lagi ataupun nambah berat badan ya, maksudnya in this case. Jadi awalnya gue coba itu gitu. Jadi benar-benar gue mutusin untuk di pertama-tama itu melakukan 30 days vegan challenge gitu. Karena gue pengen nurunin berat badan, dan ya memang turun sih langsung. Waktu itu gue 15 kilo dengan melakukan itu. Dalam waktu 1 bulan, dalam waktu challenge 30 days vegan challenge itu. Gila. Oh, yang sering lo posting waktu itu di Instagram ya? Iya. Oke, baik, luar biasa. Tapi sebenarnya secara benefit atau manfaat yang lo dapetin sendiri ketika akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang vegan, selain masalah berat badan, apa sih yang lo rasain gitu? Terlebih lagi maksudnya buat badan lo sendiri untuk menjalani gaya hidup sehat seperti sekarang. Oke, so basically dulu itu gue adalah junk food lover gitu, fast food and junk food lover gitu ya. Nggak pernah sehari pun gue terlewatkan makanan junk food itu gitu, fast food juga. Jadi kayak kalau gue boleh mention brand nggak sih? Boleh. Jadi kayak kalau tiap hari tuh gue pasti ada namanya KFC, Hokben, AW, McD, Wendy's, pokoknya name it gitu. Semua makanan-makanan junk food tuh gue suka banget gitu dari dulu gitu kayak. Jadi walaupun mungkin nggak setiap
jam, maksudnya setiap meals gitu ya. Mungkin kayak siang gue pasti makan ke warteg, let's say lah ya. Baru sore gue jajan mungkin yang pulang, baru malamnya pasti gue pesan gitu kayak makanan junk food ini, karena gue nggak bisa lepas dari itu, karena menurut gue itu tuh addiction gitu buat badan gue, kayak gue nggak bisa ngelewatin nih makanan ini, sampai pada akhirnya gue sadar kalau gue tuh penyakitan banget gitu, kayak kok gue kayak gampang sakit ya, dikit-dikit demam, dikit-dikit pilek, dan ya pada saat gue menjadi vegan itu tuh semua hilang gitu. Gue udah nggak pernah ngerasain hal-hal itu gitu. Jadi kayak itu yang sangat gue rasakan gitu perbedaannya pada saat gue menjadi vegan gitu. Jadi kayak dulu yang gue memang kayak 2 minggu sekali tuh gampang drop, sekarang tuh udah nggak pernah gitu. Karena ya menurut gue memang karena makanan yang gue konsumsi semenjak menjadi vegan itu kan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Jadi dan lebih tepatnya juga gue udah nggak makan junk food itu gitu. Itu juga menurut gue berpengaruh gitu. Terlepas gue pun gak jadi vegan, mungkin semua orang yang akan mengurangi makanan-makanan itu ya pasti should be healthier juga gitu. Tanpa harus jadi vegan. Jadi ya diimbangi dengan sayur dan buah-buahan yang cukup. Menurut gue itu salah satu faktor yang bikin gue menjadi lebih sehat sih untuk sampai saat ini. Konsep dasar vegan yang termasuk makanan vegan dan bukan tuh apa aja sih? Mungkin balik lagi ke konsep dasarnya tuh vegan apa gitu. Oke, jadi kalau gue menjelaskan by definition-nya dulu gitu. Jadi vegan itu memang pada dasarnya turunan dari diet vegetarian. Kalau vegetarian mungkin orang lebih aware lah ya mendengar kata vegetarian tuh. Ya udah gitu. Emang udah ada dari dulu. Jadi vegetarian itu sendiri tuh terbagi menjadi 4 level, bukan level ya. Ya oke lah, gue nyebutnya level ya. Ini dari yang gue tangkap lah. Jadi level paling gampang gitu, kayak lu dari sebenarnya dari sebelum vegetarian ada flexitarian yang gue pernah lakukan dulu. Jadi kayak gue on off gitu, jadi kayak gue lebih banyak makan buah dan sayur-sayuran gitu. Kemudian lanjut lagi ke pescatarian gitu, diet yang tidak mengkonsumsi animal products tapi masih mengkonsumsi seafood dan produk-produk laut lainnya. Kemudian naik lagi baru ke vegetariannya gitu. Orang yang ini justru yang lebih memang levelnya lebih tinggi, yang gue bilang lebih strict karena tidak mengkonsumsi segala yang berasal dari animals dan yang dihasilkan oleh si animal itu sendiri gitu. Jadi kayak tadi kalau misalnya yang berasal dari animals itu gue tekankan lagi adalah ya daging, ayam, ikan gitu, kayak itu yang berasal dari animals ya. Dan yang dihasilkan itu adalah ya telur, susu, keju, madu, itu kan semuanya semua yang dihasilkan dari animal. Betul. Lagi ada acara di rumah dan perlu makanan yang makannya nggak ribet dan bisa dikonsumsi siapapun? Siomay adalah salah satu makanan yang nggak pernah salah, apalagi kalau nggak pakai pengawet dan MSG kayak siomay menteng BCP. Udah mau pesen nih? Langsung aja datang ke Bekasi Cyberpark atau via GrabFood dan GoFood. Kunjungi juga Instagram di @siomaymenteng.bcp untuk pemesanan versi frozen. Siomay Menteng BCP, 100% ikan tenggiri. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Apa sih kalau misal boleh dirangkum perbedaan antara vegan dan vegetarian sendiri gitu? Ya, tadi sih sesuai dengan definisinya as simple as kalau yang vegetarian itu bahkan terbagi menjadi lacto-vegetarian, ovo-vegetarian, lacto-ovo-vegetarian. Jadi kalau lacto itu susu gitu. Jadi kalau lacto-vegetarian itu mereka yang sudah tidak mengkonsumsi animal products tapi masih mengkonsumsi susu. Ovo-vegetarian itu mereka yang sudah tidak mengkonsumsi animal products tapi masih mengkonsumsi telur. Lacto-ovo-vegetarian itu mereka yang tidak mengkonsumsi animal products tapi masih mengkonsumsi telur dan susu. Sedangkan yang vegan itu mereka yang sama sekali sudah tidak mengkonsumsi animal products dan animal byproducts-nya gitu. Oke. Purely ini. Terus ada lagi plant based. Ini beda nggak antara vegan sama plant based? Oke, it's basically by term itu the same ya. Jadi kalau ngomongin, makanya tadi yang gue bilang keywordnya, kalau vegan itu sebenarnya the whole lifestyle. Jadi kalau plant-based itu kan sebenarnya jenis makanannya kan, namanya plant-based berbahan dasar tanaman gitu. Jadi memang plant-based itu ya sebenarnya basically vegan in term of makanannya, tapi biasanya orang-orang yang menyebutkan plant-based ini tuh as a person-nya ya, itu mereka cuma dietnya.
mereka tuh nggak mengadopsi lifestyle yang tadi yang gue bilang, kayak mungkin mereka masih suka belanja fast fashion, mungkin mereka masih suka pakai beauty yang nggak animal cruelty, nggak yang cruelty free, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi memang terusnya sih sebenarnya kalau untuk makanan vegan and plant based itu the same gitu. Oke. Nah, banyak yang bilang, dan mungkin salah satu alasan orang yang mungkin either mungkin salah kaprah atau gimana ya, karena mereka nggak tahu pengertian vegan secara benar itu seperti apa. Benar nggak sih kalau menjadi vegan nih butuh budget lebih, atau istilahnya jadi vegan tuh mahal? Oke. Jadi sebenarnya kalau gue itu ya memang sering ditemukan ya statement-statement seperti itu gitu. Jadi kenapa yang membuat ada stigma seperti itu di luar sana? Mereka itu yang memang misalnya lu belanja sendiri gitu, kayak lu cuma mengganti alternatif daging-dagingan ini pakai tempe, tahu, atau mungkin punya budget lebih pakai jamur, ya pasti lebih murah gitu daripada lu belanja yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya itu gue bilang, stigma orang bilang plant based atau vegan itu mahal terjadi karena pada saat mereka transisi untuk mencoba menjalaninya, itu mereka langsung larinya tuh ke restoran-restoran yang menjual makanan yang memang sudah di label vegan gitu. Jadi ya memang pasti lebih mahal. Kalau lagi santai, asiknya ditemenin cemilan biar makin seru. Keripik pisang agung Mahameru, pisangnya asli dari lereng Gunung Semeru. Banyak banget varian rasa yang tinggal kamu pilih sesuai keinginan. Pemesanan bisa melalui WhatsApp di 0821 403 68182 dan kunjungi juga Instagram di @lumajangstore dan Facebook Lumajang Store. Keripik pisang Mahameru, rasanya bikin bahagia. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Oke, berarti sebenarnya segampang dan mungkin semurah makanan-makanan atau bahan-bahan yang dijual di pasar, kita bisa mengolahnya secara vegan lah kita sebutin, ya nggak? Betul. Nah, kadang kan terutama buat pemula kali ya, yang baru beberapa hari nih mencoba untuk vegan, itu kayak bosan gitu kan ya, atau mungkin makanannya either kurang bisa dinikmati gitu. Gimana sih cara menyiasati nih pola makan vegan ini yang akhirnya pada akhirnya dinikmati dan enak dikonsumsi gitu, Po? Kalau pertanyaan kayak gitu, you have to know your why. Kenapa lu mau coba jadi vegan? Kayak just remember the first time atau the first day you started the vegan lifestyle gitu. Kayak kalau memang lu ngerasa memang yang gue bilang tadi, kalau memang lu kayak pengen lebih healthy, ya kalau misalnya memang lu lagi bosan, ya udah jangan dipaksain, coba aja dulu gitu. Kayak lu balik lagi gitu. Misalnya, oke, gue lagi pengen ayam, turutin aja gitu. Kayak nggak semua orang, karena nggak semua orang badannya ataupun kayak seleranya tuh bisa langsung kayak gue gitu. Kayak gue bisa jadi semalam tuh menjadi vegan. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa disamakan semua orang gitu. Bahkan badan orang masing-masing kan beda-beda juga gitu. Ini kalau ngomong gue ke nutrisi juga itu lebih, gue bukan nutrisionis tapi itu juga lebih memang lebih topiknya lebih beda gitu. Itu lebih dalam lagi. Badan orang-orang tuh beda-beda gitu nutrisinya. Mungkin lu juga nggak bisa ternyata misalnya adopt this vegan lifestyle gitu. Jadi kayak memang what's good ya memang lu konsultasi dulu juga ke nutrisionis. Terus kalau misalnya lu memang udah tahu your why gitu, kenapa lu jadi vegan, lu udah tahu kebutuhan badan lu, sampai akhirnya juga ya lu temukan diri lu dengan orang-orang yang ada di level yang sama lo gitu, biar lebih menarik gitu pada saat lu mau hunting makanan, pada saat lu mau makan, kayak as simple as that gitu. Karena yang gua lihat gitu ya di Indonesia ini, di Jakarta, terutama di Jakarta, yang biasanya akhirnya mencoba menjadi vegan atau plant based ini terus gagal, itu karena mereka nggak punya support system, mereka nggak punya komunitasnya gitu. Jadi biasanya diledekin teman-temannya, dilarang oleh orang tuanya, kayak gitu, gitu. Kayak udah apa lu nggak usah sosokan vegan gitu, makan nih yang ada di meja, kayak gitu loh. Itu sebenarnya udah common banget gitu sebagai masyarakat Indonesia yang memang akhirnya gagal gitu untuk mengadopsi lifestyle ini gitu, karena mereka ngerasa nggak punya supporternya di situ gitu sih.
Oke. Di luar dari masalah support system itu sendiri, mungkin yang gue lihat nih ada beberapa makanan seperti steak dari tempe gitu kan ya, terus rendang vegan. Itu mungkin salah satu yang biasa disiasatin agar para pemula vegan bisa menikmati dan akhirnya menganggap makanan vegan itu enak juga nggak sih? Secara rasa gue nggak tahu, gue pernah nyobain. Secara rasa gimana sih? Penasaran juga sih. Oke. Kalau sama nggak sih sama steak gitu kan? Sama nggak sih sama kayak rendang gitu? Ya, gue ngomongin kalau itu gue selalu membalikin pertanyaannya. Kayak biasanya statement itu gue jawab dengan kayak, oke, lu sebagai non vegan, kalau makan makanan non vegan nggak enak, lu bisa bilang itu nggak enak nggak? Belum pernah sih. Oh, lu belum mungkin pernah iya kalau makanan nggak enak. Enggak, makanan maksudnya in general makanan nggak vegan, makanan lu sehari-hari daging, ayam. enak. Iya, tapi ada yang nggak enak nggak maksud gua? Ada. Nah, lu bisa tahu kan mulut lu tuh nggak enak gitu. Ini makanannya nggak enak. Kayak sama di vegan juga sebenarnya, as long as the bumbu itu enak, pasti akan enak juga gitu. Mau apapun itu, tempe di dalamnya, mau jamur di dalamnya. Sama deh kayak gini deh, lu sebagai anak gym tuh banyak banget yang nyiksa dirinya pakai makanannya tuh kayak ayam rebus nggak pakai bumbu di blender terus dikasih ini segala macam. Emang itu enak? Nggak enak kan? Kayak ya mereka maksud gua memang nggak enak kan? Tapi lu force diri lu buat makan gitu. Kayak sebenarnya kayak gue bilang gitu, kayak lu menjadi protein, semua makanan plant-based juga banyak banget yang high protein gitu. Kayak tempe juga proteinnya lebih tinggi juga gitu. Kalau diukur itu, again gue bukan nutritionist, silakan cari sendiri infonya. Kayak daging gitu-gitu segala macam, protein juga banyak ditemukan di plant-based food gitu. Jadi kayak yang gue bilang, kalaupun misalnya kayak lu ngomongin makanan vegan itu enak apa enggak, yang rendang segala macam, rendang non vegan juga nggak ada yang nggak enak gitu. Kayak sekarang gue bilang Des, gue nitip tempe sama jamur dibikin rendang Desmom dong. Pasti enak karena bumbunya udah enak gitu. Tapi kalau bumbunya yang masak orang yang nggak enak, ya pasti nggak enak. As simple as that sih. Kalau gue bilangnya kayak, kalau orang nanya itu bumbu mirip nggak, itu nggak enak nggak? Ya kalau bumbunya udah enak, pasti akan enak. Itu aja sih. Oke. Gimana yang masak nggak sih? Gimana yang olah? Betul. Oke. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak episode 8 Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guest bersama co-founder Jakarta Vegan Guide, Chandra Revo. Simak episode terbaru di setiap minggu kedua dan keempat tiap bulannya untuk jadi support system kamu supaya mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Dengerin di pemutar podcast kesayangan, so stay tuned and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guest. Bye! Thank you for listening. Stay healthy and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle.